Halo semuanya, balik lagi di BKS Jejak Film. Pada video ini, BKS akan membahas alur film The Little Mermaid, yakni film besutan Disney yang bercerita tentang kehidupan bawah laut dan juga daratan. Ya, film ini menceritakan kisah dari putri duyung dan manusia yang saling mencintai satu sama lain, dan bisa kembali mempersatukan kehidupan antara lautan dan daratan. Film pun dimulai. Skadoosh! 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 Suasana laut yang tenang memperlihatkan besarnya ombak dan gelombang yang terjadi di permukaan air, membuat kapal kerajaan tampak oleng, hingga membuat sang pangeran bertindak memerintahkan pasukannya. Pangeran itu bernama Erik, di mana ia mencoba menghentikan kapal-kapal para nelayan yang mencoba menangkap lumba-lumba. Para nelayan berpikir itu adalah sebuah putri duyung yang mencoba membunuh mereka di atas kapal. Namun saat Pangeran Erik hendak melompat pada tali, ia terpeleset yang membuat kapten kapal yang bernama Grimsby panik bukan main, hingga membuat teropong milik kapten tersebut jatuh ke dalam lautan dan tersangkut di karang. Sementara itu di kedalaman lautan memperlihatkan kehidupan makhluk mitologi sejuta umat, yaitu para putri duyung. Mereka mendiami sebuah wilayah di dalam lautan yang jauh dari manusia. Duyung-duyung itu dipimpin oleh raja yang bernama Triton. Ia mengumpulkan para anak-anaknya untuk mendengarkan arahannya. Namun salah satu anaknya yang bernama Ariel tidak ada ketika mereka semua berkumpul. Kemudian sang raja itu memerintahkan seekor kepiting yang bernama Sebastian untuk mencari keberadaan putrinya agar pulang dan menghadap sang ayah. Ternyata Ariel sedang mencari barang-barang milik manusia yang tenggelam di dalam laut. Ia memiliki hobi mengumpulkan barang-barang milik manusia, dan hal ini sangat berbeda dengan hobi yang dimiliki oleh kakak-kakaknya. Di samping itu, Ariel juga merupakan putri duyung yang punya suara merdu dibandingkan dengan saudari-saudari perempuannya. Ketika Ariel mengumpulkan benda-benda milik manusia, ia dibantu oleh sahabatnya yakni seekor ikan. Saat mereka asik menjelajah di dalam air, ia melihat ada sebuah bangkai kapal yang karam di dasar laut. Kemudian ia tertarik masuk ke dalam bangkai kapal tersebut dan mendapatkan beberapa barang milik manusia. Namun ternyata mereka telah diintai oleh seekor hiu yang bersembunyi di balik puing-puing kapal. Hiu tersebut mencoba mengejar Ariel, namun Ariel berusaha menjauh dari kejaran hiu tersebut dengan kemampuan yang ia miliki. Kemudian ia bertemu dengan salah satu temannya lagi, yakni seekor burung, di mana burung itu merupakan satu-satunya teman Ariel yang berasal dari daratan, yang mana membuat Ariel mengetahui nama-nama barang yang ia temukan di dasar laut. Pada saat yang sama, Bastian si kepiting suruhan raja menemukan keberadaan Ariel. Ia mengatakan bahwa Ariel harus pulang dan menemui raja serta keenam kakaknya. Saat Ariel hendak kembali pada ayahnya, ternyata ia diawasi oleh dua ekor belut listrik yang merupakan anak buah dari seorang penyihir licik, musuh dari ayah Ariel yang bernama Ursula. Ursula sendiri punya hubungan yang tidak baik dengan Raja Triton, ayahnya Ariel, karena ia telah diusir dari wilayah kekuasaan sang raja. Namun Ursula ingin menggantikan posisi sang raja dan menguasai lautan. Ursula menyimpan dendam dan ingin membalas sang raja melalui Ariel, karena ia menemukan celah pada hobi dan kebiasaan Ariel yang ia lakukan sehari-hari. Ariel pun menghadap ayahnya, namun ia malah dimarahi oleh ayahnya karena punya hobi mengumpulkan barang-barang yang gak jelas dan milik manusia. Ternyata sang raja memiliki kenangan dan pengalaman yang buruk dengan manusia, di mana manusia menghabisi nyawa istrinya, yang mana itu adalah ibu dari Ariel dan juga kakak-kakaknya.
Ia tidak ingin jika Ariel punya nasib yang sama seperti ibunya. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, sang raja menyuruh seekor Bastian si kepiting untuk selalu mengawasi kemana Ariel pergi. Kemudian, Ariel pergi menuju base camp-nya bersama Founder, yaitu sebuah tempat yang mereka miliki untuk menyimpan seluruh barang-barang manusia yang mereka temukan. Di dalam benak Ariel, tidak semua manusia seperti yang ayahnya katakan. Hanya karena ulah beberapa orang yang telah membuat ibunya meninggal, bukan berarti semua manusia itu sama di daratan. Di saat Ariel sedang sibuk menyusun barang-barang yang ia dapatkan, ia melihat di atas permukaan air ada cahaya yang sangat terang. Dan ternyata itu adalah kapal kerajaan yang di dalamnya ada Pangeran Eric. Kekepoan Ariel ini akhirnya membuat ia memberanikan diri untuk melihat secara langsung apa yang ada di permukaan laut, hingga membuat Ariel naik ke dalam kapal tersebut. Saat Ariel mengintip dari balok-balok kapal, ia terpesona dengan ketampanan Pangeran Eric. Namun hal itu tak berlangsung lama, karena ada badai besar yang menghantam kapal tersebut, sehingga kapal tidak bisa dikendalikan dan malah menuju ke sebuah karang. Selain itu, petir yang menyambar membuat seluruh kapal terbakar. Namun karena kapal karam dan miring, membuat Pangeran Eric tergelincir dan masuk ke dalam air. Mengetahui sang pangeran tenggelam, Ariel mencari dan menyelamatkan sang pangeran. Kemudian ia membawanya ke pinggir pantai. Ia mencoba membangunkan dan menyadarkan sang pangeran yang pingsan dengan suara indah yang ia miliki. Mendengar suara Ariel yang samar-samar, membuat pangeran perlahan tersadar. Namun belum sempat sepenuhnya ia sadar, banyak para penjaga serta orang kerajaan yang datang, membuat Ariel pergi meninggalkan sang pangeran. Kepiting yang mengetahui bahwa ada benih cinta antara Ariel dan sang pangeran, membuat ia bertambah gusar. Karena jika ayahnya tahu, maka akan membuatnya marah, dan hal ini tak diinginkan terjadi, hingga ia memutuskan untuk merahasiakannya dari sang raja. Ternyata tidak hanya kepiting yang mengetahui bahwa Ariel sedang jatuh cinta. Ursula, si penyihir laut itu juga tahu akan hal ini, dan ia berencana akan menggunakan Ariel untuk membalaskan dendamnya kepada Raja Triton. Saat Ariel kembali ke dalam lautan, Sebastian kepiting mencoba membujuk Ariel agar ia melupakan dan tidak perlu memikirkan manusia. Sebastian mengatakan bahwa semua keindahan serta keanekaragaman makhluk laut sudah cukup bagi Ariel. Tetapi yang namanya sedang jatuh cinta, Ariel tidak memperhatikan dan memperdulikan perkataan dari Sebastian si kepiting. Setelah sadar dan sudah berada di istana, sang pangeran menemui raja dan ratu. Ia ingin mengetahui siapa wanita yang telah menolongnya dari kecelakaan beberapa waktu lalu. Bukannya mendapat respon yang baik, sang ratu berucap bahwa itu hanyalah halusinasi sang pangeran saja, karena dampak dari kecelakaan yang terjadi. Pangeran yang kecewa dengan sikap orang tuanya pun pergi meninggalkan kerajaan. Ia merasa yakin bahwa ia benar-benar ditolong oleh seorang wanita dan hati kecilnya yakin akan hal itu. Sementara itu, Ariel dan keenam kakaknya terlihat membereskan puing-puing kapal karam yang dimiliki oleh pangeran. Saat mereka sedang membereskan sisa-sisa kapal, Raja Triton datang dan mengatakan bahwa itu semua ulah manusia. Tetapi Ariel yang mengetahui keadaan yang sebenarnya mencoba menjelaskan kepada ayahnya bahwa apa yang dituduhkan oleh ayahnya tidaklah benar. Karena merasa anaknya terlalu membela kepada manusia, sang raja pun akhirnya memanggil kepiting yang ia tugaskan. Sebastian yang merupakan kepiting yang taat, patuh dan baik hati tidak sanggup untuk berbohong, karena berbohong itu dosa. Dosa, 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 dosa. Sebastian mengatakan semua yang ia ketahui, dari mulai kebiasaan Ariel yang mengumpulkan barang-barang manusia, hingga Ariel yang jatuh cinta dengan seorang pangeran. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bastian si kepiting membuat sang raja murka.
Ia kemudian bersama Bastian menuju markas Ariel dan sahabat ikannya yang menjadi tempat menaruh barang-barang milik manusia. Setibanya di markas Ariel, ayahnya menghancurkan barang-barang tersebut. Never leave again. Meskipun Ariel mencoba menenangkan ayahnya yang sedang marah, ayahnya tak percaya dengan apa yang dikatakan Ariel bahwa pangeran yang ia temui adalah orang yang baik. Momen ini dimanfaatkan oleh Ursula. Ia menawarkan kepada Ariel bahwa ia bisa membuat Ariel bertemu dengan manusia. Kemudian Ursula mengajak Ariel untuk datang ke tempatnya. Kepiting dan ikan yang menjadi sahabat Ariel pun tak tinggal diam. Mereka mengikuti kemana Ariel pergi. Sesampainya di tempat Ursula, Ariel mendapatkan tawaran bahwa ia bisa menjadi manusia. Namun ia harus menukarkan dengan suara merdu yang ia miliki. Ursula mengatakan bahwa Ariel hanya punya waktu 3 hari untuk mendapatkan ciuman tulus dari seseorang, supaya ia bisa menjadi manusia seutuhnya. Kalau sampai gagal, maka Ariel harus siap menjadi budak dan menjadi pelayan dari Ursula selamanya. Karena rasa cintanya kepada pangeran dan juga keinginan untuk menjadi manusia, Ariel setuju dengan tawaran Ursula meskipun ia mengorbankan suara indahnya. Dalam sekejap, Ariel berubah menjadi manusia biasa. Namun saat berada di atas permukaan air, ia tertangkap oleh seorang nelayan. Namun ternyata ikan, kepiting, dan juga burung yang menjadi teman Ariel selalu mengikuti kemana Ariel pergi. Kemudian nelayan tersebut membawa Ariel ke istana dan memberikan ia pakaian. Saat di istana, Ariel diterima dengan baik dan ia bersama para pelayan istana. Karena Ariel ini merupakan manusia baru, ia membuat para pelayan terkesan dengan sikap yang lugu yang dimiliki oleh Ariel. Saved him. Said he won't rest until he finds her. Kehadiran Ariel yang misterius di istana membuat sang pangeran penasaran dengan sosok Ariel. Ia sempat berpikir bahwa Ariel adalah sosok yang menyelamatkan dirinya. Namun saat ia mencoba bertanya kepada Ariel, Ariel tidak memiliki suara sama sekali, yang membuat pangeran putus asa dan kecewa. Saat Ariel sedang sendirian di dalam kamarnya, muncul Bastian si kepiting. Ia mengatakan kepada Ariel dan mengingatkan Ariel akan syarat untuk menjadi manusia seutuhnya, yakni mendapatkan sebuah ciuman. Setelah Ariel sadar dan ingat, kemudian ia mencoba menelusuri bagian istana dan berharap bertemu dengan sang pangeran. Namun saat ia memasuki sebuah ruangan, tanpa sengaja, ia masuk ke ruangan pribadi milik sang pangeran. Terlihat dengan jelas bahwa pangeran juga memiliki hobi mulung seperti yang dilakukan oleh Ariel, yakni mengumpulkan barang-barang. Namun pangeran sepertinya tahu jika ada orang lain di dalam ruangan pribadinya. Ia kemudian menghampiri Ariel dan mereka saling terlibat dalam sebuah topik tentang barang-barang yang dikumpulkan oleh pangeran. Karena memiliki kesamaan hobi, akhirnya mereka semakin dekat satu sama lain, dan mereka menghabiskan hari di dalam ruangan tersebut. Kemudian ajudan kerajaan datang dan mengatakan bahwa ia telah berusaha mencari ke penjuru istana mengenai gadis yang menolong sang pangeran. Namun tampaknya pangeran tidak peduli lagi dengan hal itu. Ia malah lebih memilih untuk mengajak Ariel berkeliling keluar dan menghabiskan waktu bersama ketimbang mencari wanita yang pernah menolongnya. Keesokan harinya, Ariel dan pangeran pergi berkeliling dengan menaiki delman. Karena Ariel baru pertama kali naik delman, ia meminta izin kepada pangeran untuk mencoba menjadi pengemudi. Mereka juga singgah di sebuah pasar. Di sana Ariel banyak bertemu dengan manusia dan membuat dirinya yakin bahwa masih banyak manusia baik di muka bumi dan tidak seperti yang ayahnya katakan. Waktu pun hampir malam, membuat mereka harus kembali ke istana. Namun teman Ariel, si burung dan si kepiting memiliki rencana lain untuk pangeran dan Ariel.
Mereka mencoba untuk membuat suasana romantis, yang mana hal ini untuk membuat mereka menaiki perahu ke sebuah danau. Karena suasana yang cukup romantis membuat pangeran terbawa suasana. Pangeran kemudian mencoba menebak nama Ariel dengan menebak rasi bintang yang ada di langit. Hingga akhirnya pangeran pun tahu nama gadis yang membuatnya nyaman ialah Ariel. Namun di sisi lain, Ursula mengutus anak buahnya si belut listrik untuk menggagalkan syarat Ariel menjadi manusia. Ternyata sedari awal Ursula tidak ingin Ariel berubah menjadi manusia. Kemudian Ursula menggunakan suara yang dimiliki Ariel dan berpura-pura menjadi wanita yang membantu pangeran, serta membuat Ariel gagal menjadi manusia dan akhirnya akan menjadi budak dari Ursula selamanya. Sementara itu, Raja Triton yang merupakan ayah dari Ariel panik karena putri bungsunya tidak pulang-pulang selama beberapa hari. Sang raja merasa bersalah dengan sikapnya yang buruk dengan menghancurkan barang-barang milik Ariel, dan ia pun menyuruh semua makhluk laut untuk mencari putrinya. Pada tengah malam, sang pangeran menikmati suasana pantai. Tanpa disengaja, ia mendengar suara milik Ariel yang telah menyelamatkan dirinya. Kemudian, ia mencari sumber suara itu. Namun pada saat esok pagi, Scott membangunkan Ariel dan memberitahu bahwa pangeran akan melamar seorang wanita. Tetapi wanita yang dilamar itu ternyata bukan Ariel. Tetapi yang dilamar pangeran ialah Ursula yang telah merubah fisiknya menggunakan suara asli milik Ariel. Hal itu membuat Ariel sedih dan putus asa, dan membuat ia meninggalkan istana. Kepergian Ariel pun akhirnya dicari oleh ketiga temannya. Saat Scott sedang mencari di istana, ia tidak sengaja mendengar suara Ariel. Namun betapa terkejutnya ia saat melihat bahwa wanita tersebut bukanlah Ariel, melainkan Ursula melalui cermin. Kemudian dia menemui Bastian dan juga Ariel dan mengatakan apa yang dilihatnya barusan. Ternyata Ursula sengaja menggagalkan Ariel untuk berubah menjadi manusia. Dan akhirnya Ariel pun langsung kembali ke istana untuk menghentikan niat jahat Ursula. Sebelum cincin dari sang ratu akan diberikan kepada Ursula, Scott merebut cincin tersebut dan membuat kegaduhan di acara pertunangan itu, disusul dengan Ariel yang berusaha merebut kembali suara miliknya. Namun karena hari itu adalah hari terakhir dan syarat yang dikatakan Ursula tidak dipenuhi, akhirnya Ariel berubah wujud menjadi putri duyung. Sontak membuat semua orang takut dengan bentuk asli Ariel. Namun berbeda dengan sang pangeran, ia tetap berada di sisi Ariel dan berusaha membantu Ariel. Namun Ursula berhasil membawa Ariel ke dalam lautan. Dia juga mengancam sang raja akan menghabisi nyawa Ariel apabila sang raja tidak ingin menyerahkan tongkat Trisula miliknya. Karena rasa sayang sang raja pada anaknya, ia merelakan tongkat Trisulanya kepada Ursula. Namun Ursula yang punya dendam dengan sang raja langsung menyerang sang raja dan membuat dirinya menjadi penguasa lautan. Ternyata pangeran berusaha menolong Ariel dan menyerang Ursula di dalam laut, hingga membuat Ursula murka, dan ia merubah dirinya menjadi seekor gurita raksasa. Ursula juga menggunakan tongkat Trisulanya untuk membuat badai dan pusaran air yang sangat dahsyat, dan menyerang pangeran beserta Ariel. Namun Ariel berhasil membunuh Ursula dengan menabrakkan dan menusukkan bangkai kapal ke tubuh Ursula. Dengan kekuatan Trisula yang ada, mampu menghidupkan kembali sang raja, dan Ariel mengatakan bahwa semua ini karena bantuan dari sang pangeran. Kemudian keesokan harinya, sang raja meminta si kepiting untuk memanggil Ariel dan memenuhi semua keinginan anaknya. Kemudian di atas daratan terlihat pangeran yang murung dan bersedih menatap lautan. Kemudian dia dikejutkan dengan kedatangan Ariel di sana, dan pangeran pun langsung menghampiri Ariel. Kemudian Ariel dan pangeran menikah.
Dan hal ini membuat sang ratu sangat senang karena Ariel bisa membahagiakan sang pangeran. Begitupun dengan sang raja Triton. Ia percaya bahwa manusia bisa berdampingan dengan duyung. Dan ini merupakan babak baru bagi manusia dan duyung hidup berdampingan. Dan film pun selesai.